Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelita Alwi. Saya mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan D3 Kebidanan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Pada saat lahir, bayi baru lahir akan mengalami masa yang paling dinamis dari seluruh siklus kehidupan, di mana bayi mengalami suatu proses perubahan yang dikenal sebagai periode transisi, yaitu periode yang dimulai ketika bayi keluar dari tubuh ibu harus beradaptasi dari keadaan yang sangat bergantung menjadi mandiri secara fisiologis selama beberapa minggu untuk sistem organ tertentu. Jadi, adaptasi merupakan suatu penyesuaian bayi baru lahir dari dalam uterus ke luar uterus. Prosesnya disebut periode transisi atau masa transisi. Secara keseluruhan, adaptasi bayi baru lahir di luar uterus harus merupakan keseluruhan. Maka pada setiap kelahiran, bidan harus memikirkan tentang faktor-faktor kehamilan atau persalinan yang dapat menyebabkan gangguan pada jam-jam pertama kehidupan di luar rahim, seperti partus lama, trauma lahir, infeksi, keluar mekonium, dan penggunaan obat-obatan. Nah, setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan dalam sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dari fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus ke fase kemandirian. Sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung lagi pada plasenta. Nah, proses adaptasi ini dibagi menjadi 6, yaitu adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernapasan, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem imunitas, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem gastrointestinal, adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem ginjal, dan adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem hematologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan sistem yang paling tertantang ketika mengalami perubahan dari fase intrauterin menuju fase ekstrauterin. Bayi baru lahir harus segera mulai bernafas. Selama kehamilan, organ yang berperan dalam respirasi janin sampai janin lahir adalah plasenta. Paru-paru yang bermula dari suatu titik yang muncul dari parayang yang bercabang dan kemudian cabang lagi sehingga membentuk struktur pencabangan bronkus. Proses tersebut terus berlanjut setelah kelahiran hingga usia anak 8 tahun sampai jumlah bronkiolus dan alveolus berkembang sepenuhnya. Agar alveolus dapat berfungsi, harus ada surfaktan yang cukup dan aliran darah ke paru-paru. Surfaktan adalah lipoprotein yang dapat mengurangi ketenangan permukaan dalam alveoli dan membantu dalam pertukaran gas. Bagian ini diproduksi pertama kali dari usia kehamilan 20 minggu dan jumlahnya akan terus bertambah hingga paru-paru menjadi dewasa pada minggu ke-30 sampai ke-34 minggu. Ketidakdewasaan paru-paru inilah yang paling menentukan dan mengurangi kemungkinan hidupnya seorang bayi baru lahir. Oleh karena luas permukaan alveoli yang terbatas serta tidak adanya surfaktan yang memadai, menyebabkan stres pada bayi.
Berikutnya, saya akan menjelaskan sistem pernapasan intrauterin ke ekstrauterin, yang dimana oksigen dari ibu melalui plasenta, dan ketika bayi baru lahir, plasenta terputus. Usaha yang dikeluarkan bayi pada saat bayi baru lahir yaitu dengan cara menangis. Selanjutnya, paru-paru bayi mengembang dan udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Cairan dalam paru-paru bayi keluar. Sisa cairan di dalam paru-paru dikeluarkan dari paru dan di setiap pembuluh darah, dan bayi bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, intrauterin ke ekstrauterin. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilikalis. Akibat tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistemik atau SWR, hanya 10% dari keluaran ventrikal kanan yang sampai paru. Sisanya 90% terjadi samping kanan ke kiri melalui ductus arteriosus botalli. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang, sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan, di mana hemoglobin janin yang berkisar 15 sampai 100 mili. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 mili oksigen. Kemampuan ini meningkat kemampuan dari janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen dari janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Nah, ketika bayi lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik naik, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskuler paru menyebabkan penutupan foramen oval atau menuntun setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus botalli berbalik dari kiri ke kanan. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan oleh kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia bayi 2-3 minggu. Setelah itu, tekanan sistematik antara 60-130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata yaitu 120 kali per menit. Tekanan darah bayi sekitar 80/60 mmHg. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir pada sistem imunitas. Pada sistem imunitas terbagi menjadi dua, yaitu imunitas alami dan imunitas dapatan. Imunitas alami yaitu sel-sel tubuh memberikan fungsi imunitas yang terdapat pada saat lahir guna membantu bayi baru lahir membunuh mikroorganisme asing. Nah, imunitas dapatan yaitu neonatus dilahirkan dengan imunitas pasif, terdapat virus yang berasal dari ibunya. Janin yang mendapatkan imunitas ini melalui berbagai IgG yang melintas melalui transplasenta. Neonatus tidak memiliki imunitas pasif terhadap penyakit. Nah, sistem imunitas intrauterin ke ekstrauterin, yaitu antibodi dari ibu melalui plasenta, di mana pada usia 20 minggu janin mengandung IgM, IgG, dan IgE.
IgM yaitu yang ditemukan terutama dalam cairan darah dan getah bening adalah yang pertama harus dibuat oleh tubuh untuk melawan infeksi baru. IgM terutama bertanggung jawab untuk penggumpalan atau aglutinasi dari sel darah merah. Dan selanjutnya IgG. IgG yaitu antibodi ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Ketika antigen seperti kuman, virus, atau zat kimia tertentu masuk ke dalam tubuh, sel-sel darah putih akan mengingat antigen tersebut dan membentuk antibodi IgE untuk melawannya. Selanjutnya IgE. IgE yaitu yang berhubungan terutama dengan reaksi alergi atau ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap antigen lingkungan seperti serbuk sari atau bulu hewan peliharaan. Hal ini ditemukan di paru-paru, kulit, dan selaput lendir. Ketika bayi lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak. Setelah itu, kebal terhadap penyakit menular tertentu dan akan hilang sampai beberapa bulan, sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adaptasi fisiologis bayi baru lahir pada sistem gastrointestinal. Sistem gastrointestinal pada bayi baru lahir cukup bulan relatif sudah matang. Sebelum lahir, janin cukup bulan melakukan hisapan dan tindakan menelan. Refleks muntah dan batuk yang sudah sempurna tetap utuh pada saat lahir. Mekonium kendati steril mengandung kotoran cairan amnion yang menegaskan bahwa janin telah menelan cairan amnion dan bahwa cairan tersebut telah melewati saluran gastrointestinal. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan masih terbatas. Karena banyak keterbatasan ini berkaitan dengan beragamnya enzim, di mana pencernaan dan hormon yang terdapat pada semua bagian saluran gastrointestinal dari mulut hingga intestin. Bayi baru lahir kurang mampu untuk mencerna protein dan lemak dibandingkan dengan orang dewasa. Penyerapan karbohidrat relatif efisien, tetapi masih tetap di bawah kemampuan orang dewasa. Kemampuan bayi baru lahir ini yang efisien terutama dalam penyerapan glukosa, asalkan jumlah glukosa tidak terlalu besar. Selama masa bayi baru lahir masih memiliki lapisan epitel intestin yang bersifat tidak ketembus antigen. Sebelum usus menutup, bayi masih rentan terhadap infeksi bakteri atau virus dan juga terhadap rangsangan alergen melalui penyerapan intestin molekul besar. Nah, pada sistem gastrointestinal, intrauterin ke ekstrauterin, yaitu pada 26 minggu enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Lalu protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Selanjutnya, mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres, akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika lahir, IMD atau inisiasi menyusui dini, pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Refleks
gumoh, dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna atau gumoh. Kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Setelah itu terjadi pengaturan ASI on demand. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adaptasi fisiologis pada sistem ginjal. Ginjal pada bayi baru lahir memperlihatkan penurunan aliran darah dan ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus, di mana dapat menimbulkan dengan mudah retensi cairan dan intoksikasi air. Fungsi tubulus masih belum matang yang dapat menyebabkan kehilangan natrium dalam jumlah besar dan ketidakseimbangan elektrolit lain. Bayi baru lahir tidak mampu melakukan pemekatan atau konsentrasi urin yang mencerminkan pada berat jenis urin yang rendah. Bayi baru lahir mengekresi sejumlah kecil urin pada 48 jam pertama kehidupan. Seringkali hanya sebanyak 30-60 mili saja. Protein atau darah tidak boleh terdapat di dalam urin bayi baru lahir, di mana bidan harus senantiasa ingat bahwa massa abdomen yang ditemukan pada pemeriksaan fisik acap kali sebenarnya ginjal dan bisa jadi sebuah tumor, pembesaran, atau penyimpangan pertumbuhan ginjal. Selanjutnya sistem ginjal intrauterin ke ekstrauterin. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtaglomerularis yang berfungsi filtrasi. Lalu ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, di mana mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Lalu urin janin menyumbang cukup banyak volume cairan amnion. Setelah itu, oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi, di mana sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh dan fetus yang normal. Ketika bayi baru lahir, fungsi ginjal belum sempurna, di mana peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Bayi baru lahir ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Dan bayi baru lahir mengekresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupannya, sering kali hanya 30-60 mili saja. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.